Halo adik-adik, pembelajaran hari ini membahas tentang bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Yang pertama, tentukan faktor prima. Kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama, pohon faktor dan menggunakan tabel atau sengkedan. Silahkan adik-adik simak pembelajaran kali ini dengan sesama ya, agar kalian bisa paham dan mengerti untuk materi kali ini. Pertama, kita akan membahas bilangan prima terlebih dahulu. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima juga merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Jadi yang dimaksud memiliki dua faktor yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengetahui sebuah bilangan bisa disebut dengan bilangan prima. Kita mulai dari 2. Tadi disebutkan bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi ini sudah dibagi habis. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Tadi kan sudah dijelaskan bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Karena 2 sudah dibagi 1 habis, maka bilangan 2 termasuk bilangan prima. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka bilangan 2 termasuk bilangan prima. Karena hanya memiliki dua faktor saja. Selanjutnya 3. Berarti kita bagi dulu dengan 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi 3 hanya memiliki dua faktor. Kemudian kita coba bilangan 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Maka 4 ini memiliki 3 faktor, jadi tidak termasuk ke dalam bilangan prima yang hanya memiliki 2 faktor saja. Kita lanjutkan, sekarang kita akan menentukan faktor prima dari 50. Cara pertama kita akan menggunakan pohon faktor. Caranya 50 ini kita bagi dengan bilangan prima. Kita akan bagi dengan bilangan terkecil dahulu yaitu 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Selanjutnya dibagi dengan 2 lagi tidak bisa karena 25 termasuk bilangan ganjil dan 2 termasuk bilangan genap. Maka kita ganti dengan 3. 25 dibagi 3 juga tidak bisa. Juga tidak bisa habis dibagi 3. Sekarang kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sudah cukup sampai di sini. Nah, seperti itu tadi adik-adik. Seperti itu tadi, untuk mencari faktor prima kita harus membaginya dengan bilangan prima terkecil dahulu. Kita lingkari dulu. Faktor prima dari 50 adalah prima yaitu faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Jika hasil akhir merupakan bilangan prima, maka hitungannya sudah selesai sampai di sini. Maka faktor primanya adalah 2 dan 5. Karena di sini 5-nya ada 2, kita bisa ambil satu saja. Maka faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. Yang kedua, tentukanlah faktor prima dari 64. Kita bagi 64 dengan bilangan prima terkecil. 64 dibagi 2 hasilnya 32, dibagi 2 lagi hasilnya 16, dibagi 2 lagi hasilnya 8, dibagi 2 lagi hasilnya 4, dan dibagi 2 lagi hasilnya 2. Kalian lihat ini hasil akhir sudah termasuk bilangan prima. Jadi cukup sampai di sini saja. Satu persatu. Kalian perhatikan di sini keseluruhannya bilangan prima adalah 2. Maka faktor prima dari 64 adalah 2 karena cukup diambil satu saja. Selanjutnya kita menggunakan teknik sengkedan. Tentukanlah faktor prima dari 72. Nah, seperti pohon faktor, kita akan membagi bilangan ini dengan menggunakan bilangan prima. Kita mulai dengan bilangan prima terkecil yaitu 2.
22 dibagi 2 sama dengan 36. 36 dibagi 2 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 2 lagi sudah tidak bisa ya. Selanjutnya dibagi bilangan selanjutnya yaitu 3. 9 dibagi 3 dapat 3. Selanjutnya 3 dibagi 2 tidak bisa. Lalu dibagi dengan bilangan selanjutnya yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Perhatikan ya, untuk tabel hasil akhir harus 1. Nah, sekarang lingkari bilangan pembaginya 2, 2, 2, 3, dan 3. Ini adalah bilangan prima atau faktor primanya. Maka faktor prima dari 72 adalah 2 dan 3. Selanjutnya contoh kedua, tentukanlah faktor prima dari 75. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bagi 2 tidak bisa. Selanjutnya dibagi bilangan 3 sama dengan 25. Selanjutnya 25 dibagi 2 tidak bisa. Diganti dengan bilangan 3 tetap tidak bisa. Diganti lagi dengan bilangan 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Selanjutnya 5 dibagi 2 tidak bisa. Begitu juga dibagi 3 tidak bisa. Diganti lagi dengan bilangan 5 yaitu 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi faktor prima dari 75 adalah 3 dan 5. Selanjutnya masuk ke materi faktorisasi prima. Langsung ke contoh ya. Tentukanlah faktorisasi prima dari 45. Nah, tadi sudah dibahas. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Kenapa di sini tidak ada 1? Karena bilangan 1 hanya bisa dikalikan 1 atau dibagi 1 saja. Langsung saja kita tentukan faktorisasi 45. 45 dibagi 2 tidak bisa karena 45 merupakan bilangan ganjil. Lalu diganti dengan bilangan selanjutnya yaitu 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Kita lihat bilangan 15 ini merupakan bilangan ganjil juga. Maka kita akan bagi dengan bilangan ganjil yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, sudah sampai di sini untuk mencari faktorisasi prima dari 45. Kita lingkari 3, 3, dan 5. Sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 dikali 3 dikali 5. Kita tuliskan dalam bentuk pangkat karena 3-nya ada 2. Bisa ditulis 3 pangkat 2 dikali 5 karena 5-nya hanya 1. Maka faktorisasi prima dari 45 sama dengan 32 dikali 5. Inilah hasil faktorisasi primanya. Sekarang kita tentukanlah faktorisasi prima dari 90. 90 merupakan bilangan genap, jadi kita bagi dengan bilangan yang genap juga. Itu kita bisa bagi dengan 2. 90 dibagi 2 45. Karena 45 merupakan bilangan ganjil, kita bagi dengan bilangan ganjil yaitu 3 sama dengan 15. 15 merupakan bilangan ganjil, kita bagi dengan 3 sama dengan 5. Karena 5 bilangan prima, jadi sudah sampai di sini. Maka hasil faktorisasi prima dari 90 sama dengan 2 kali 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Karena 3-nya ada 2, maka ditulis 3 pangkat 2. Ini menggunakan cara pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang selanjutnya kita akan menggunakan teknik sengkedan. Tentukanlah faktorisasi prima dari 120. Menggunakan cara yang sama, dibagi dengan bilangan prima 120 karena merupakan bilangan genap, maka dibagi dengan bilangan prima genap, yaitu 120 dibagi 2 sama dengan 60. Nah, selanjutnya 60 merupakan bilangan genap,
dibagi dengan bilangan prima genap. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Karena 30 masih bilangan genap, dibagi bilangan prima genap yaitu 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 bukan bilangan genap, maka dibagi dengan bilangan ganjil yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 dibagi 3 tidak bisa, digantikan dengan bilangan prima 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Yang terakhir harus 1 ya. Maka kita lingkari bilangan prima yang ada di sebelah kiri. 2, 2, 2, 3, dan 5. Maka faktorisasi prima dari 120 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Dijadikan pangkat karena 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 karena 3-nya hanya 1 dan dikali 5 karena 5-nya hanya 1. Maka faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 dan dikali 5. Contoh kedua, tentukanlah faktorisasi prima dari 48. 48 bagi 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selanjutnya 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 3 merupakan bilangan ganjil, maka dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Karena sudah sampai 1, maka sudah sampai akhir. Kita lingkari untuk bilangan yang ada di sebelah kiri. Faktorisasi prima dari 120 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya ada 4, maka ditulis menjadi 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini tadi menggunakan cara tabel atau sengkedan. Sudah pahamkah adik-adik? Sampai sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.